今日不知哪里传出谣言，让个个信以为真。你快进去，外面有我们。你们都走吧，我想要静静。只有醒过来才能解脱。这种身份卑微的女子，不配得到少祖的爱。糊弄住了，快跑！ Cerita dilanjutkan dengan kedatangan Xiao Chun di sekte River Deeping. Sesampainya di sekte, Xiao Chun langsung disambut oleh banyak murid yang kagum dengan pencapaiannya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah seorang wanita. Melihat ini, Xiao Chun teringat dengan kata-kata Hanzong sebelumnya. Dan dia mengira kalau Hanzong yang telah menyebarkan berita ini. Di sisi lain terlihat Xiao Mei yang sedang dirias oleh pelayannya. Pelayannya ini juga sangat yakin kalau Xiao Mei bisa mendapatkan Xiao Chun, mengingat hubungan di antara mereka berdua. Sementara itu Xiao Chun merasa kalau sambutan ini terlalu berlebihan. Beberapa saat kemudian datang Xiao Mei yang ditemani oleh pelayannya. Xiao Mei lalu menghampiri Xiao Chun dan memberikan sesuatu kepadanya. Tapi dia langsung minggat karena rasa malunya di hadapan Xiao Chun. Melihat ini, pelayannya memberikan sapu tangan yang berisi surat dari Xiao Mei, yang mana isinya kurang lebih seperti ini. 3愿与小陈哥哥岁岁长相伴。 Di sisi lain, Song Jungwan juga tidak mau kalah dan mencoba merayu Xiao Chun. Tapi dia dihalangi oleh Song Kue mengingat statusnya di klan. Melihat Xiao Chun yang gelisah, Bao Chai lalu menghampirinya dan menawarkan bantuan. Tapi Xiao Chun tidak menanggapinya dengan serius dan mengatakan apa yang diinginkan Hanzong sebelumnya. 还不是每个适龄青年都被长辈念叨的事，可我正在事业上升期。 Setelah itu Xiao Chun pergi untuk berjalan-jalan di sekte. Tapi dia selalu diperhatikan oleh setiap wanita yang ada di sekelilingnya. Bahkan membuat para wanita bertengkar karenanya. Dan kemanapun Xiao Chun pergi, akan selalu ada wanita yang mengikutinya. Hal ini juga membuat Xiao Chun mulai tidak nyaman. Bahkan sampai dia sedang santai di rumahnya, banyak wanita yang berbaris karena ingin menjadi istrinya. Para wanita ini juga sudah mengepung rumah Xiao Chun seperti akan melakukan peperangan. Sampai Song Jungwan dan Xiao Mei harus berjaga di depan gerbang agar situasinya terkendali. Menyadari situasinya saat ini, Xiao Chun mengeluarkan tubuh Dharma dan mengatakan kalau dia hanya ingin fokus berlatih dan tidak ingin diganggu. Lalu siapa saja yang mengganggunya akan dihukum menurut aturan sekte. Tapi hal ini malah membuat pasukan wanita semakin menjadi-jadi dan tidak mau meninggalkan rumah Xiao Chun. Bahkan mereka langsung menerobos gerbang masuk. Dengan ini Xiao Chun pun hanya bisa bersembunyi di dalam karena rumahnya sudah digepung dari segala penjuru. Xiao Chun lalu mencoba untuk berlatih. Tapi karena teriakan pasukan wanitanya, dia tidak bisa berkonsentrasi. Sehingga membuat dia stres karena setelah beberapa hari, pasukan wanita itu tidak mau pergi. Namun setelah beberapa hari berlalu lagi, suara pasukan wanita itu sudah menghilang.
Akan tetapi saat Xiao Chun membuka pintu, muncul ribuan surat yang terbang ke dalam rumahnya. Di sisi lain, 4 leluhur sedang berdiskusi mengenai Xiao Chun yang diserbu pasukan wanita. Han Zhong memang berniat untuk mencarikan Xiao Chun pasangan, tapi dia sendiri kebingungan tentang siapa yang telah membocorkan berita ini. Mendengar ini, 3 leluhur lainnya langsung mengajukan calon dari divisi mereka masing-masing untuk bisa disandingkan dengan Xiao Chun. 我其实早有人选，与小纯青梅竹马的侯家独女。 Sementara itu Xiao Chun yang stres bahkan tidak bisa tidur karena terus memimpikan pasukan wanita yang siap menerkamnya kapan saja. Tidak bisa menahan tekanan ini lagi, Xiao Chun berencana untuk bunuh diri dan menggantung dirinya di pohon belakang rumah. Melihat ini, Tiedan juga tidak tinggal diam. Tapi usahanya itu hanya sia-sia. Sampai dia membawa baju wanita untuk dipakai Xiao Chun. Mengetahui hal ini, Xiao Chun langsung berteriak karena tidak mau memakainya. 我白小纯宁愿死也不会穿它的。 Tapi karena situasi yang mendesak, mau tidak mau Xiao Chun pun harus melakukannya. Dia lalu menyelinap di antara pasukan wanita yang sedang berkemah di depan gerbang rumahnya. Namun karena kakinya tersangkut wanita raksasa, dia lalu berteriak sampai membuat semua orang terbangun. Tidak mau penyamarannya terbongkar, Xiao Chun langsung menjadi waria sejati yang mengelabui pasukan wanitanya. Bahkan membuat mereka terpesona karena kecantikan Xiao Chun saat ini. 为的女子不配得到少主的爱。 Setelah berhasil kabur dari rumahnya sendiri, Xiao Chun berniat untuk pergi dari sekte River Deping. Namun dia melihat Bao Cai sedang menjual sebuah buku yang berisi informasi tentang Xiao Chun. Su Wanji juga tertarik dengan buku itu karena dia ingin menjadi orang kepercayaan Xiao Chun. Akan tetapi buku itu langsung diambil oleh Xiao Chun yang berpakaian seperti wanita dan membuat mereka berdua terkejut. 少佐，少佐！ Dengan ini Xiao Chun langsung melucuti pakaian mereka berdua dan menjadikannya waria sama sepertinya. Karena telah membocorkan informasi tentang Xiao Chun yang sedang mencari istri. Namun saat mereka bertiga bersiap untuk magang, muncul Man Yao yang mengundang Xiao Chun agar ikut bersamanya. Tapi Xiao Chun langsung ditertawakan Su Wanji dan Bao Cai karena tidak tahu apa-apa tentang wanita. 少佐，去吧。 Melihat ini, Xiao Chun menaruh kecurigaan kepada Man Yao. Tapi dia tetap ikut dan naik ke kapal bersamanya. Dan setelah Xiao Chun berganti baju, kecurigaannya ini memang benar. Karena Man Yao langsung mengaktifkan sebuah formasi untuk mengekang Xiao Chun. Tapi dengan pengalaman berperang yang dimilikinya, Xiao Chun pun bisa mengantisipasi ini semua dan mengaktifkan pelindung pada tubuhnya. Walaupun dia sendiri tahu akan ada kejadian ini, tapi Xiao Chun akan mendengarkan Man Yao mengingat aliansinya yang sudah berperang bersama. 我想知道是为了什么，现在可以说了吗？ Dengan ini Man Yao langsung mengeluarkan slip giok yang mengubah situasi sekitar menjadi gurun pasir, yang mana ini merupakan kampung halaman Man Yao. Dia lalu menjelaskan kalau Xiao Chun memiliki garis keturunan klannya. Karena keterampilan abadi yang dilatih Xiao Chun juga berasal dari klannya. Begitu juga dengan leluhur darah. Setelah itu Man Yao mengungkapkan niatnya
untuk menjalin hubungan di antara klannya dan juga Xiao Chun. Dan klannya meminta satu permintaan kepada Xiao Chun. 你提供无数便利，而你只需未来答应我们一个条件。 Sebagai bukti ketulusannya, klannya itu akan memberikan informasi yang diinginkan oleh Xiao Chun. Mendengar ini, Xiao Chun meminta informasi tentang Du Lingfei. Dan jika berhasil, Xiao Chun akan menyetujui semua syarat dari klannya Man Yao. 如果能办到，我就答应你的条件。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yang Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.